Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok H. Di sini, kelompok H akan mempresentasikan mengenai debt investment. Perkenalkan dari kelompok H sendiri, saya Diana Dede Andani, MPM akhir 074, dan rekan saya Isa Aprilia, MPM akhir 132. Rekan saya selanjutnya yaitu Leonita Agustin, MPM akhir 135, dan yang terakhir yaitu Karifa Farah Fadia, MPM akhir 163. Debt investment atau investasi utang, di mana sebuah perusahaan mengukur investasi utang ini melalui biaya diamortisasi dan nilai wajar. Nah, biaya diamortisasi sendiri ini diartikan sebagai jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi dengan pembayaran kembali, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif, dan dikurangi pengurangan apapun karena tidak dapat ditagih. Sedangkan nilai wajar ini diartikan sebagai jumlah yang dapat dipertukarkan oleh suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan atau berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Nah, berbagai tujuan mungkin konsisten dengan model bisnis ini itu contohnya mengelola likuiditas, mempertahankan profil imbal hasil bunga tertentu, atau mencocokkan durasi kewajiban keuangan dengan durasi aset yang didanai. Nah, selanjutnya ada investasi ekuitas yang diartikan sebagai di mana investasi ekuitas ini dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Nah, investasi ekuitas ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Lalu ada sekuritas utang atau di mana dia ini diartikan untuk mewakili hubungan kreditur dengan perusahaan lain. Nah, sekuritas utang ini mencakup sekuritas pemerintah, sekuritas kota, obligasi perusahaan, utang konversi, dan surat berharga komersial. Dan selanjutnya adalah investasi utang, di mana investasi utang ini dicirikan oleh pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu atas pokok dan bunga atas jumlah pokok yang beredar. Nah, secara IFRS, investasi utang ini mengharuskan perusahaan untuk mengelompokkan investasi dalam sekuritas utang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Nah, selanjutnya adalah debt investment held for collection atau HFC, atau diartikan sebagai investasi utang yang dipegang untuk ditagih. Nah, held for collection atau investasi utang yang dipegang untuk ditagih ini diartikan sebagai investasi yang dimiliki dengan tujuan untuk menahan aset guna mengumpulkan arus kas kontraktual. Nah, ketentuan kontraktual aset sendiri ini menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata berupa pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang beredar. Nah, hanya investasi utang yang dapat diukur dengan biaya diamortisasi. Jika perusahaan Carrefour atau FRA ini melakukan investasi pada obligasi Nokia atau FIN, perusahaan tersebut akan menerima arus kas kontraktual berupa bunga selama masa berlakunya obligasi dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Nah, jika strategi Carrefour ini menahan investasi untuk menerima arus kas selama masa berlaku obligasi, maka perusahaan ini memiliki strategi HFC teman-teman, atau held for collection, dan akan mengukur investasi tersebut dengan biaya diamortisasi. Nah, perusahaan ini harus mengamortisasi premi atau diskon menggunakan metode bunga efektif, yang mana mereka ini menerapkan metode bunga efektif ini untuk investasi obligasi dengan cara yang mirip dengan obligasi yang dibayarkan. Untuk menghitung pendapatan bunga, perusahaan menghitung tingkat bunga efektif atau hasil pada saat investasi dan menerapkan tingkat tersebut terhadap jumlah yang ada pada catatan awal. Nah, untuk setiap periode bunga, jumlah tercatat investasi ini akan ditingkatkan dengan diskonto, diamortisasi, atau dikurangi dengan premi diamortisasi di setiap periode. Nah, selanjutnya adalah pelaporan investasi obligasi dengan biaya diamortisasi. Jadi, terkadang sebuah perusahaan ini menjual investasi obligasi sebelum jatuh tempo. Contohnya ini adalah Robinson SA, yang dimana dia itu menjual sekuritas sebagai bagian dari perubahan strategi investasinya untuk beralih dari investasi utang 5 tahun seperti obligasi Evermaster untuk berinvestasi pada obligasi yang punya jangka pendek. Nah, strategi ini akan memungkinkan obligasi untuk dinilai ulang lebih sering sebagai respon terhadap perubahan suku bunga. Jadi kategori dari held for collection ini memiliki penilaian yang dimana penilaiannya ini menggunakan biaya diamortisasi, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ini tidak diakui. Dan untuk pendapatan lain dari metode held for collection ini
adalah pendapatan lainnya dari bunga yang diperoleh, serta keuntungan kerugian dari penjualan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Investasi utang dimiliki untuk ditagih dan dijual atau HFCS. Investasi utang yang dimiliki untuk ditagih dan dijual dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Namun pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan menyesuaikan biaya perolehan diamortisasi dengan nilai wajar dan juga keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain dan bukan dalam laporan laba rugi. Ilustrasinya, Graf PLC membeli obligasi 5 tahun senilai 100.000 10% pada tanggal 1 Januari 2019 dengan bunga dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut dijual seharga 108.111 yang menghasilkan premi obligasi sebesar 8.111 dan nilai efektif suku bunga 8%. Graf mencatat pembelian obligasi sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu debt investment pada debit sebesar 108.111, pada kas di kredit sebesar 108.111. Kemudian bond purchase, yang pertama ada cash receive sebesar 5.000 didapatkan dari 100.000 dikali dengan 10 dikali dengan 6/12. Kemudian 4.000 interest revenue sebesar 4.324 itu didapatkan dari 108.111 dikali dengan 0,08 dikali 6/12. Kemudian bond premium amortization sebesar 676 didapatkan dari 5.000 dikurangi dengan 4.324. Lalu carrying amount of bond sebesar 107.435 didapatkan dari 108.111 dikurangi dengan 676. Kemudian ilustrasi sekuritas tunggal. Ayat jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2019 adalah kas pada debit sebesar 5.000, kemudian debt investment sebesar 676.000, pada interest revenue pada kredit sebesar 4.324. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, Graf membuat jurnal untuk mengakui pendapatan bunga, yaitu interest receivable pada debit sebesar 5.000, kemudian debt investment sebesar 703 pada interest revenue di kredit sebesar 4.297. Untuk menerapkan metode nilai wajar pada investasi utang ini, diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 nilai wajar obligasi adalah 105.000. Untuk entry-nya, unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.732.000 yang didapatkan dari 106.732 dikurangi dengan 105.000. Kemudian pada fair value adjustment di kredit sebesar 1.732. Kemudian ilustrasi portofolio efek. Web AG memiliki dua efek utang yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dikoleksi dan dijual. Siapkan jurnal penyesuaian yang akan dibuat web pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat kerugian. Jurnal penyesuaiannya yaitu unrealized holding gain or loss equity sebesar 9.537, pada fair value adjustment pada kredit sebesar 9.537. Kemudian jika perusahaan menjual obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka perusahaan harus membuat entry untuk menghapus dari akun investasi hutang biaya perolehan diamortisasi obligasi yang dijual.
Kemudian setiap keuntungan atau kerugian yang direalisasi dari penjualan dilaporkan pada bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Baik, selanjutnya yaitu investasi utang perdagangan. Nah, investasi ini dikelola dan dievaluasi berdasarkan manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi berdasarkan informasi nilai wajar. Nah, investasi utang ini sering disebut sebagai investasi perdagangan karena perusahaan seringkali membeli dan menjual investasi ini untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Perusahaan melaporkan perdagangan sekuritas pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Ya, ASB mengatakan untuk menyusun sekuritas yang diperdagangkan dengan nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Nah, ketika investasi perdagangan dijual, akun investasi utang dikurangi dengan jumlah biaya amortisasi obligasi. Setiap keuntungan atau kerugian yang direalisasi dicatat di bagian pendapatan dan beban lain dalam laporan laba rugi. Opsi nilai wajar. Opsi ini diterapkan berdasarkan instrumen per instrumen dan umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar, perusahaan akan mengukur instrumen ini pada nilai wajar hingga perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Nah, ini adalah contohnya. Asumsikan Hardy AG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy berencana untuk menahan investasi utang tersebut hingga jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2022, biaya diamortisasi investasi ini adalah 100.000 euro. Nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 113.000. Jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk memperhitungkan investasi ini, maka ia membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu debt investment sebesar 13.000 yang didapat dari 113.000 dikurangi 100.000 pada unrealized holding gain or loss income sebesar 13.000.